poin tragedi kedua pada hari ini. Pesawat terbang dari bagian Mars Electric menuju ke bagian Bullseye dan juga Shipyard. Seperti biasa, seperti di hari kemarin, akan terjadi perpindahan drop zone untuk Bigetron Delta yang kembali menuju ke arah hanggar. Tidak melakukan pengejaran di bagian observatory. Sementara early fight akan terjadi di area Mars Electric antara WAG dan juga AG Global. Yang mana kalau ngelihat pergerakan dari Diu, itu udah mulai misah ke bagian dari Pochinok dan Caramel menjadi korban pertama. Saifa berhasil diselamatkan, tapi lihat di bagian Bima Sakti. Pertempuran antara Attack All Around dan juga Garofov tidak bisa dihindari. Tong harus menjadi korban pertama di sana. Garofov kehilangan dua pemainnya dan cenderung berada di bagian luar dari Bima Sakti. Turun di satu tempat yang sama dengan Attack All Around. Jarak yang terpisah satu sama lain sehingga otomatis dari segi senjatanya juga lebih dahulu Attack All Around yang dapetin gitu kan. Tidak adanya backup dan bahkan Dian hanya seorang sendiri saja di rumah L. Dan ini akan menjadi target incaran bahkan dari segala arah. Satu tembakan peringatan dan bukan limit. Nampaknya terlalu depan, terlalu percaya diri. Trading terjadi pada akhirnya ada bala bantuan yang diberikan oleh seorang Volky. Sehingga Dian pun tidak terselamatkan. Ya, belum lagi area Bima Sakti itu merupakan salah satu drop zone yang kalau misalkan kita mau melarikan diri ke arah yang lain itu cukup jauh. Meskipun yang paling dekat itu adalah ada Katulistiwa. Tapi resource coin juga di sana cuma ada sekitar 3 dan untuk melakukan risetnya bakal sulit karena Bima Sakti cenderung berada di bagian tengah gitu loh. Mau ke pick udah ada Buram United, itu juga bakal jadi PR buat Garofov-nya itu sendiri. Sementara Heavy mempelajari apa yang terjadi di 2 menit pertama hari kemarin, masih ada pertempuran antara Bigetron Delta dan juga RRQ. Dan mereka akan mencoba memanfaatkan hal tersebut, namun sudah tidak ada Bigetron yang overcommit menuju ke bagian Rim 6 Village. Sementara yang akan terjadi adalah Heavy yang akan melakukan penahanan terhadap RRQ Kazu dan Dudes. Karena tembakan dari seorang Kabi dan satu tembakan yang cukup manis, bahkan 2 orang tumbang dari tim Heavy atas ulah Abai dan juga seorang Maal yang berhasil melakukan satu persatu main dari tim Heavy. Masuk lebih dalam lagi, Abai masih punya Rebel Rush-nya, masih bisa untuk menghirup sebuah inhalernya. Masuk lebih dalam lagi Abai, oh my god, malah kembali keadaannya, 2 ditukar 2. Walah. Itu dari teman-teman Heavy tadi menurut gue responsif banget ketika dia mau coba untuk revive satu temennya. Tapi ternyata ada informasi bahwa Abai itu naik dari arah patahan bawah kemudian langsung coba untuk melawan seorang Abai. Memang agak sulit juga pergerakan Abai dari patahan bawah naik ke atas menggunakan Rebel Rush gitu kan untuk langsung nembak. Terlalu polos ya? Iya terlalu polos juga akhirnya. Balasan pun diterima dengan cukup manis. Dan ngomong tentang All Gamers Global tadi Biga sempat mention Diu-nya dikirim sendirian saja. Itu adalah pelajaran mereka di hari kemarin. Di early-nya mereka sering banget terseok-seok. Oke, kita decide buat satunya jauh. Just in case ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Tapi dari seorang Storm ternyata dibuat tersungkur lemas oleh seorang Dark kali ini. Belum ada inisiasi penyelamatan yang dilakukan oleh All Gamers Global. Diu mencoba untuk mencari peluang. Rebel Rush digunakan berlindung. Sementara waktu di balik tembok akan mencari POV yang lainnya nampaknya, namun di arah dalam sudah mulai bertatap muka. Diu-nya pun tumbang, tidak bisa berbuat apa-apa, namun Saifa masih bisa menghidupkan satu player kembali. EVOS bersama dengan tim Falcons bertempur 2 tumbang dari EVOS Divine. Max Gday harus mundur ke belakang dan melakukan revive terlebih dahulu. Tidak terlihat seluruh mainnya EVOS Divine berada di sebelah mana. Tapi lihat MK-nya masuk. Peter yang sudah dalam sana masyarakat tapi akhirnya tumbang juga. Di tangan seorang MK langsung melakukan ending dan 2 poin dari tim Falcons. Masih terlihat di bagian Bullseye kali ini. 2 orang yang tersisa, 2 orang yang terlihat masih akan melakukan pengejaran. One More juga sudah melakukan baritanya. Bahkan ternyata 3 pemain dari tim Falcons, 4-4-nya juga masih terlihat karena masih ada upaya reviving dari kedua tim ini. Ini mulus banget ya tadi EVOS Divine kalau kita lihat dari seorang Ray-nya bisa amanin vending machine, dari AMG-nya pakai kentai juga gitu kan sambil maju ke arah depan dan bahkan seorang Peter saja kali ini sudah menerima cukup banyak pressure lagi dan lagi di arah bawah. Gedai akan menghadapi satu player, mundur lagi ke arah belakang, namun sayangnya tumbang begitu saja. Kali ini kita akan melihat di arah yang berbeda. Tim Falcon nampaknya sudah mulai mengaung-ngaung 4 poin eliminasi sudah diamankan EVOS Divine dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, Bigan. Itu kalau sepak bola, Hakim Garis sudah ngangkat bendera itu. Offset posisinya Gedai itu. Terlalu depan dan cenderung ketika dia mundur udah terlambat. Tembakannya masuk dari seorang rushernya yang ada di tim Falcon. Terus ada One More juga di belakang yang punya vision cukup luas. Sementara Abak sayangnya udah ketahuan posisinya. Karena ada sebuah Trail of Peril yang diberikan oleh Keroro. Dan ya itu dia tentunya akan berhadapan bersama seorang On Fire yang melawan Abax di sana hanya menggunakan sebuah senjata Thompson ya. Tidak memiliki banyak resources tapi berusaha untuk melakukan sebuah perlawanan dan akhirnya
Bucks benar sudah tumbang, hanya 2 poin eliminasi yang berhasil didapatkan, sementara tim Falcons dari pertempuran yang tidak selesai ini mendapatkan 5 poin kill. Waduh, min 1 awareness ya tadi, sedikit offside dari seorang Gedai. Akhirnya lihat sudah mulai terporak-porandakan kawan-kawan dari Evos Divine, tapi nggak apa-apa karena mereka juga masih bisa untuk merevive kembali kawan-kawannya. Aduh bahaya, Dino Killers dipakai, ini udah ketebak banget pasti bakalan dikejar, tapi Gedai harusnya bisa untuk mencoba lagi dari awal, reset kembali. Karena gue rasa Ray ini akan coba untuk diincar oleh kawan-kawan dari tim Falcons. Dan akan menjadi sulit di arah yang berbeda. Ini dia, akan ada Bigetron Delta berhadapan dengan RRQ Kazu. Namun nampaknya Senggage saja tidak mau cari ribut dengan RRQ. Hujan peluru tukeran di sana. Maalnya datang, anak Bigetronnya pergi. Coba untuk setup terlebih dahulu. Apa yang terjadi dengan Bigetron Delta dan juga RRQ Kazu, Bigan? Iya ya, Bigetron paham betul mereka keadaannya di area terbuka di sungai tersebut itu kejepit karena Maalnya sendirian di bagian clock tower. Kalau misalkan Bigetron Deltanya ngelawan ke arah 3 pemain dari RRQ Kazu, mereka posisinya terbuka, mereka bakal ditembakin dari arah 3 orang sama 1 orang. Tuh, Kita tahu Maal kejepit. kalau snipernya kayak gimana, meskipun di jarak jauh itu. Makanya sebuah mini launchpad yang digunakan untuk melarikan diri itu adalah keputusan yang sangat tepat dan juga cepat, yang paling bijak diamankan oleh Bigetron Delta. Karena bisa jadi mereka juga membaca, oh ini 2 tim di sini, ada Heavy bisa jadi di situ, gitu ya kan, RRQ-nya 4 di bagian Rim 6 Village. That's why mereka coba mundur ke arah belakang di saat bersamaan, ternyata Maal pun memang disuruh regroup juga sama teman-temannya. Iya, itu tadi funny moment ya guys, kayak tukeran gitu loh dua-duanya. Dan keputusan yang diambil oleh Bigetron Delta sangat wise. Ketika mereka akan terjepit, nggak bisa, mereka nggak mau cari resiko. Akhirnya ya udah, mendingan kita ngalah dulu aja rotasi selanjutnya. Namun kali ini God of Wolf juga salah satu tim yang dari early kita melihat sudah berjuang cukup banyak. Harus berhadapan dengan kawan-kawan daripada All Gamers Global. Satu tembakannya sudah connect ke arah seorang Karamel, masih mampu direspon dengan 1 gol yang udah di pop out juga. Posisi dari All Gamers Global kali ini cukup berjalan satu sama lain. Harusnya ini bisa nge-sandwich posisi dari Ton dan juga Damon. Ada respon gol, Ton kehilangan setengah hold pointnya, hati-hati. Satu granat akan coba dimasukkan, oh tidak, masih belum. Skylar masuk ke arah seorang Damon. Dan kita sudah mendengar ada suara-suara yang menandakan bahwa zona akan bergerak, Biga, sebentar lagi. Ya, 2 tim yang melakukan reset ke arah Sentosa dan masih berada di bagian Sentosa ketika zonanya tidak ada di Sentosa lagi. Dan cenderung akan lebih lama seharusnya sekarang karena belum ada inisiasi dari kedua tim, belum ada momentum yang diciptakan oleh kedua tim ini, hanya connect dengan 1 buah KC yang digunakan oleh teman-teman dari God of War, tapi Thrill of Peril yang connect ke arah 2 orang membuat kali ini Alvaro-nya harus mati. Dan sekarang Karamel masih ada tembakan yang coba dibuka tentunya. 2 tumbang dari God of War di sana tiba-tiba, sementara dia di belakang juga sangat sulit untuk bisa memberikan backup firing karena tiba-tiba 3-nya tumbang. Waduh, 3-3-nya tumbang. 2 tim yang kesusahan dari early kali ini pun harus terseok-seok di luar. Namun ada yang terseok-seok lagi. Heavy, 2 player tumbang, bahkan 3 bertahan seorang diri saja dan bahkan tidak mampu menahan kekuatan dari WAG. Tumbang di posisi ke-12, Bigan. Aduh, sedih sekali Heavy 2 hari ini, guys. Yes. Sebelum kita bahas Heavy, ini juga penting buat kalian yang lagi nonton di venue ataupun di rumah, bisa di screenshot dulu ini redeem code yang bisa kalian redeem. Ada skin glue wall free cracker ya. Wow. Nice banget. Jadi tadi juga sempat ada milestone kita ya. Betul. Hari 1. Krillin is the last man standing. Karena kalau kita melihat juga ada andil dari AG Global is coming. Masuk menuju ke arah Mars Electric dan menghancurkan segalanya. RRQ juga berhasil mendapatkan poin kill. Kuanya pulang di posisi ke-11 dan AG is coming back to Mars Electric. Waduh, Hua ternyata harus pulang juga. Dan wow, Krillin masih bisa revive teman-teman ya. Tadi sayang banget Krillin juga menurut gue udah mulai deg-degan karena tadi dia kena A124 juga, susah buat bergerak. Namun kita akan tahan pembahasannya di mana ada yang lagi deg-degan. Ini Bigetron Delta dan juga tim Falcon. Dimana kita lihat dari seorang Dex, Rebel Rush digunakan. Koja akan mengejar seorang Peter. Keroronya pun tumbang. Another kill kali ini untuk kawan-kawan daripada Bigetron Delta. A124 connect gak masalah. Masih bisa bergerakkan cukup bebas. Turun lagi karena bawah Ikal terjatuh nampaknya. Terpulang tapi gak masalah. Ada beberapa glue wall. Ruang gerak jadi lumayan sempit. Cukup sekali banyak glue wall di sana. Mencari sedikit celah nampaknya. Dari seorang Dix coba untuk menghirup inhalernya terlebih dahulu, akan regroup kembali. Kehilangan beberapa health point. Bukan kabar yang bagus, tapi 2 player yang tersisa on fire. Kali ini menghantui seorang Ikal. Coba untuk menggulung medkit terlebih dahulu. Glue diberikan.
masih bisa bergerak, masuk ke arah dalam ikan, ternyata tumbang. Dan juga satu player terakhirnya hilang dari tim Falcon. Namun ternyata sudah ada satu orang lainnya yang dikirim oleh tim Falcons. Mereka sudah membaca situasi bahwa fight ini tidak berpotensi kepada mereka, makanya udah satu hilang. That's the real fight happen di Clock Tower, bukan lagi di bagian observatory, bukan lagi di bagian dari Katulistiwa. Tapi kalau memang jodoh udah nggak kemana-mana lagi, memang mereka takdirnya ketemu dan takdirnya tim Falcons lagi-lagi yang tumbang, tetap apapun caranya, tetap mereka yang tumbang. Meskipun Bigetron sempat kehilangan 2 pemain mereka, tapi momentum reset dari health point, momentum reset ketika mereka mengembalikan lagi rekan-rekannya itu udah sangat cantik sekali. Ya itu tadi nggak expect juga sih, harusnya Peter turun ke bawah, di depan udah Ikal. Nah. Disambut di depan pintu gitu kan. Dan finally, tim Falcons tumbang di posisi ke-10. Bigetron Delta masih bisa untuk menumbangkan mereka, dan sementara itu di sisi lain kita akan melihat Twisted Mind masih bisa mendapatkan 1 poin eliminasi tambahan menjadi 2 poin eliminasi. Cukup pasif permainan mereka, kita tidak melihat mereka cukup banyak melakukan fight dan bahkan bertahan terlebih dahulu untuk di daerah Pocinok. Ingat banyak sekali compound di sini, awareness harus ditingkatkan lagi nih. Ya betul sekali, Pocinok merupakan area perkotaan yang cukup banyak compound di sini. Ketika terlambat untuk mendapatkan area pertahanan, ini juga bakal sangat sulit. Lihat, oh my god, inisiasi dilakukan, ledakan diberikan, Buriram juga melepaskan tembakan, Twisted Mind kehilangan 2 pemainnya, EG Global sudah mulai berusaha untuk menguasai menuju ke bagian dari Pocinoknya. Masih ada Moshi yang berpindah tempat dengan sebuah launchpadnya dan mendapatkan grounding paling tinggi, sementara Sming melarikan diri. Juna sudah mulai menotis hal tersebut dan Sming is flying, melarikan diri menuju ke tempat yang berbeda, tapi AG bersama dengan Buriram United tidak akan bisa dihindari lagi. 8 kill yang sudah berhasil mereka dapatkan. Ini adalah sebuah kesempatan untuk RRQ bisa menahan pergerakan di bagian dalam zona, karena AG dan Buriram tidak akan bisa melepaskan cengkraman mereka lagi. Bergerak ke sebelah kanan Wasana yang akan menjadi target selanjutnya. Saifa berusaha melakukan pengejaran, tetapi lepas ternyata malah masih bisa mendapatkan 1 orang Karamel. Wasana sangat lincah sekali, dan membuat kali ini Buriram United masih memiliki nafas mereka. Masih memiliki nafas untuk sementara waktu, tapi ingat ini zona udah mulai bergerak dan zona ini udah sakit banget. Mau nggak mau mereka harus decide untuk segera melakukan move ke arah zona. Musi kali ini udah jalan ke arah depan, namun diikuti juga oleh All Gamers Global. Ming tadi dapat sedikit tambahan nafas karena ada Buriram yang datang, tapi nafas dari I'm God nampaknya akan menjadi incaran daripada Attack All Around. Dimana seorang Raya pun tumbang, langsung dia ini begitu saja akan coba untuk mengurung diri, dan pada akhirnya Twisted Mind tumbang di posisi ke-8. Sementara dari Attack All Around masih mencoba peruntungannya terhadap EVOS Divine. I'm God mencari POV yang lain, upaya backstabbing akan dilakukan, akan coba untuk berlindung terlebih dahulu. Gloommelter dikirim ke arah dirinya, tapi kita lihat dari Abak dan juga Gedai masih bertahan. Limitnya turun, apakah nice banget I'm God, what nice positioning. Di sana berhasil mendapatkan seorang limit, 1 orang tumbang, namun I'm God-nya pun hilang begitu saja. Abak dengan shotgun panjang chip di tangannya pun hilang. Dan pada akhirnya Bos Divine tersunduk di posisi ke-7, Bigan. Benar-benar pulang di posisi ke-7, dan membuat kali ini Indonesia masih memiliki RRQ dan juga Bigetron Delta. Melihat cukup low seorang Gnus, masih lebih dalam lagi seorang Razor dengan sebuah sena yang dinyalakan, tapi AG Global akan berpindah ke arah berbeda karena ternyata mereka sudah tidak kuat untuk melakukan sebuah penyerangan lagi menuju ke arah RRQ Kazu. Sebuah vehicle digunakan tangan seorang Gnus untuk menambah 1 mobilitas lagi menuju ke arah RRQ Kazu itu sendiri, tapi Dio akan terancam dari arah seorang Pungkat. Moshi juga masih berada di bagian bawah, dan Cakar yang sangat poin berhasil merupakan Dio dan seorang Gnus dan wipeout. AG pulang di posisi yang ke-6, RRQ Kazu dengan 8 killnya. Apa yang harus kita tolong terlebih dahulu, tapi ya berhasil merupakan Pungkat di sana, bergerak lagi melakukan ending 10 poin eliminasi. WAG pulang di posisi yang ketiga. Koji juga tumbang sayangnya, dan 1 orang terakhir Buya di depan